Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Wijaya dengan NIM 0498121722, Prodi Teknologi Pendidikan. Pada tugas 3 mata kuliah jaringan komputer ini, diberikan tugas untuk belajar praktik jaringan komputer, membuat sebuah jaringan sederhana menggunakan software Cisco Packet Tracer. Terdapat 4 buah soal, dan mari kita mulai dari soal nomor 1. Pada soal nomor 1, kita disuruh untuk membuatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Baik, mari kita demokan. Pertama, saya akan memasangkan sebuah switch sebagai perangkat penghubung. Selanjutnya, saya akan pasangkan 4 buah PC. Setelah itu, keempat PC tersebut kita hubungkan dengan kabel. Kita pilih yang otomatis. Hubungkan semua PC ke perangkat switch dengan menggunakan kabel. Agar perangkat satu dengan yang lainnya dapat berkomunikasi, perlu diberikan IP address. Kita berikan setiap PC alamat IP address dengan cara tekan PC yang ingin diberikan alamat IP address, pilih desktop, pilih IP address, dan di sini kita bisa memasukkan IP address yang kita inginkan. Untuk PC yang pertama, saya buatkan IP address 192.168.1.1. Untuk subnet masknya dia akan otomatis terisi. Untuk PC yang selanjutnya, kita buatkan IP address belakangnya kita ubah menjadi 2, dan subnet masknya otomatis terisi. Untuk PC selanjutnya, kita buat IP address 192.168.1.3. Untuk subnet masknya masih sama, terisi otomatis. Dan untuk PC yang terakhir, kita masukkan IP address, atau kita buatkan IP address 192.168.1.4. PC-PC yang ada sudah kita buatkan IP address secara berurutan. Setelah semuanya diberi IP address, kita akan uji koneksi dengan menggunakan perintah ping dengan cara pilih command prompt. Selanjutnya saya akan uji koneksi antara PC pertama dengan PC yang kedua. Kita masukkan perintah ping dan kita akan melakukan uji koneksi
PC pertama dengan PC kedua. Untuk PC kedua memiliki IP address 192.168.1.1.2. Nah, di sini mendapat balasan replay dari alamat 192.168.1.2, yang berarti perangkat tersebut menunjukkan keterhubungan antara kedua perangkat ini. Selanjutnya kita coba lagi untuk mengirim pesan kepada PC ketiga. Kita perintahkan ping kepada PC ketiga dengan IP address 192.168.1.3. Bisa dilihat kembali ketika mengirimkan pesan dari PC pertama ke PC ketiga, kita mendapat balasan replay, yang artinya adanya keterhubungan antara kedua PC tersebut. Kita coba kembali untuk PC yang keempat. Kita perintahkan ping pada PC keempat dengan IP address 192.168.1.4. Nah, untuk PC keempat juga adanya keterhubungan dikarenakan terdapat balasan, yaitu replay, yang mana menunjukkan keterhubungan antara kedua PC tersebut. Baik, dikarenakan sudah berhasil, nomor 1 kita anggap sudah selesai. Lalu, untuk yang soal nomor 2, buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Dikarenakan nomor 2 masih berhubungan dengan nomor 1, maka kita masih bisa menggunakan topologi dari nomor 1. Dan kita hanya perlu menambahkan satu server saja. Mari kita demokan. Selanjutnya kita tambahkan satu server. Kita hubungkan dengan kabel. Selanjutnya, server tersebut kita buatkan alamat IP-nya dengan cara pergi ke config, ethernet 0, kita masukkan, atau kita buatkan alamat IP-nya berurutan dengan yang tadi. Tadi terakhir di 1.0 1.4. Untuk server kita buat menjadi 1.5. Untuk subnet masknya masih sama ya, terisi otomatis. Lalu, saya akan mengubah di bagian add index-nya. Bisa dilihat seperti ini tampilan indeks. Dan pada bagian welcome to Cisco Packet, ini saya akan ubah menjadi tulisan server berhasil dibuka. Oke, sudah berhasil. Setelah itu di save. Yes. Oke, setelah itu kita akan akses
Setelah itu kita akan coba akses dari PC 0 menjadi dari PC 0 hingga PC 3. Pada URL kita ketikkan IP server tersebut. Ya, bisa kita lihat keterangannya server berhasil dibuka. Selanjutnya kita coba pada PC 1. Kita lakukan hal yang sama. Pilih browser. Pada URL kita ketikkan IP address server yang telah kita buat tadi. Dan bisa kalian lihat keterangannya server berhasil dibuka. Kita coba lagi pada PC 2. Web browser. Pada URL kita ketikkan IP address server yang telah kita buat tadi. Dan bisa kalian lihat lagi keterangannya di sini server berhasil dibuka. Kita lakukan berulang hingga PC terakhir, PC ketiga. Kita ketikkan IP address yang sama. Dan keterangannya sama seperti PC-PC sebelumnya, server berhasil dibuka. Dikarenakan sudah berhasil, kita anggap nomor 2 sudah selesai ya. Oke, selanjutnya kita lanjut nomor 3. Pada nomor 3, kita diperintahkan untuk membuat satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Dikarenakan ini masih menggunakan 4 komputer dan HTTP server, jadi kita masih bisa menggunakan topologi yang kita buat tadi dan tinggal menambahkan DNS servernya. Mari kita demokan. Kita buatkan server DNS. Server. Untuk namanya kita ubah menjadi DNS server. Oke, selanjutnya kita buatkan alamat IP. Dikarenakan dari PC 0 hingga 3 sampai server itu kita buat IP berurutan, berarti pada DNS server kita buatkan alamat IP 192.168.1.6. Baik, untuk subnet masknya juga otomatis terisi. Lalu kita ke bagian service, ke DNS, kita nyalakan mode on untuk DNS service. Lalu pada name-nya kita buat contoh, kita masukkan nama
oasis.com. Kita masukkan IP address server tadi. Selanjutnya kita add. Lalu selanjutnya kita ubah IP DNS server dari PC 0 sampai PC 3. Kita ubah IP DNS server yang telah kita buat tadi. Oke. PC kedua kita buat sama. Pada IP DNS server kita masukkan atau kita ketik IP address DNS server tadi. Kita lakukan berulang. Memasukkan IP address DNS server. Kita cross check. Oke, semua PC sudah kita masukkan atau kita ketik IP address DNS server yang telah kita buat tadi. Ya, sudah selesai. Sekarang kita akan mencoba untuk mengakses oasis.com dari PC 0 sampai PC ketiga. Sebelumnya, saya tambahkan kabel dari server DNS server menuju ke switch. Oke, kita tunggu sampai terhubung. Kita coba akses dari PC 0 sampai PC ketiga. Pada kolom URL, kita masukkan oasis.com. Ya, bisa kita lihat keterangannya sudah berhasil dibuka ya. Selanjutnya, pada PC 1, kita lakukan hal yang sama. Pada kolom URL, kita ketik oasis.com. Ya, bisa kita lihat keterangannya juga sama ya, server berhasil dibuka. Kita coba pada PC kedua. Kita klik masuk ke desktop, pilih web browser. Oke, pada kolom URL, kita ketik perintah oasis.com. Dan ya, bisa kita lihat di sini keterangannya server berhasil dibuka. Dan yang terakhir pada PC 3, kita lakukan hal yang sama. Pergi ke desktop, pilih web browser, kita tunggu sampai webnya terbuka. Ketika webnya sudah berhasil terbuka,
Pada kolom URL, kita ketikkan perintah oasis.com. Oke, keterangannya server berhasil dibuka. Baik, dikarenakan sudah kita coba dari PC 0 sampai PC ketiga dan keterangannya sudah berhasil dibuka, maka saya anggap soal nomor 3 tersebut sudah selesai.